Nama saya Afifi, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pandeglang, unit kerja SDN Cadasari 2. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajarannya? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, di mana guru hanya mendominasi pembelajaran. Dalam pembelajaran, saya terlalu banyak berceramah sehingga murid hanya duduk diam dan mendengarkan saja. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak saja. Padahal ini saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, tetapi sejatinya adalah aspek lain yang harus diperhatikan dalam pembelajaran. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan anak. Yang keempat, siswa A pasif dan motivasi siswa rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi mereka lesu dan tidak bersemangat. Kemudian saya menanyakan apakah ada pertanyaan, mereka hanya diam saja. Dan yang terakhir yang menjadi fokus utama saya adalah suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak memahami materi. Setelah saya mempelajari modul 1.1, yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya antara lain: 1. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang lebih baik dan yang tidak baik. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak, di mana dengan aktivitas yang berpusat pada anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar anak, di mana anak terlahir berbeda, setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar akan adanya perbedaan ini, sehingga akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Sebagai seorang pamong, saya harus bisa menuntun sesuai kodratnya masing-masing. Selain itu, setelah saya mempelajari modul 1.1 ini juga, saya dapat merubah perilaku saya antara lain dengan mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar anak meningkat. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Di sini guru lebih cermat dalam melihat bakat anak dengan melalui observasi, wawancara, dan juga pendekatan personal agar kita lebih dekat dengan anak. Kemudian agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas antara lain: 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran dengan berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Hal ini penting untuk kita terapkan pada anak, di mana saat ini mengingat perkembangan iptek banyak sekali anak-anak yang hilang akan nilai budayanya. Di sini saya seorang guru berusaha memberikan penerapan materi kehidupan sehari-hari pada anak yang sesuai dengan kearifan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti, di mana pembiasaan baik akan saya teladankan kepada siswa tentang bagaimana bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kelima, menerapkan sistem AMONG, di mana pendidikan yang menuntun bukan lagi menuntut. Kita sebagai AMONG dalam penerapannya di kelas sesuai dengan pengajaran dan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, kita dapat menerapkan pola asih, asuh, dan asih. Dan yang terakhir,
Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain, dan saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi lebih menyenangkan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas atau di sekolah. Di antaranya, 1. Pendidikan adalah menuntun anak dan sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Dan yang ketiga, pendidikan sejatinya berhamba pada anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara.